Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, Portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Untuk cerita kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita misteri. Cerita yang berjudul Tuan Penyembah Iblis. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Awal bulan Januari 2011 menjadi titik tolak dari cerita ini. Ketika Reno harus berjibaku dengan tugas kuliah yang hampir habis masa deadline-nya. Ketika malam demi malam terpaksa dihabiskan di warnet yang menjadi tempat tumpuan untuk menyelesaikan tugas kuliah. Sedikit plagiat, yang penting tugas tuntas. Meskipun jarak warnet agak jauh dari rumah, di pusat kota salah satu kabupaten di Jawa Barat yang terkenal dengan nama kota hasil susunnya. Malam itu, Reno dengan semangatnya menyelesaikan tugas demi sebuah nilai. Reno pun tak sendiri, ia ditemani Riko, temannya sejak SMA, yang kebetulan satu universitas. Riko ini sebenarnya mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki banyak orang. Kelebihan itu ialah bisa melihat makhluk gaib. Orang bilang dia indigo, tapi sebagian orang bilang dia adalah titisan dari simbahnya atau leluhurnya yang konon adalah seorang dukun. Memang anugerah Tuhan yang tak ternilai harganya, tapi juga terkadang bikin merinding tak terkira. Di dalam warnet, malam itu warnet cukup ramai. Ada yang main game online, browsing artikel, ngerjain tugas, cari-cari artikel, dan bahkan nonton film. Terdengar sayup-sayup lagu dari speaker kecil yang ditaruh di pojok atas ruangan, membuat suasana semakin nyaman. Waktu itu masih menunjukkan pukul 7.30 malam. Seiringnya bertambahnya malam, satu demi satu pelanggan warnet mulai meninggalkan tempat. Mereka pun harus ngebut cari artikel buat tugas kuliah. Sampai tak terasa sudah jam 12 malam. Dan tinggal mereka berdua yang ada di warnet tersebut. "Mas, udah jam 12, waktunya tutup," tegur penjaga warnet. "Bentar mas, tinggal dikit," jawab Reno sambil memelas. "Ya sudah mas, saya tinggal cari kopi di warung kopi depan. Titip warnet," ucap penjaga warnet. "Iya mas," jawab mereka berdua. Penjaga warnet dengan tubuh kecilnya berjalan gontai menahan kantuk keluar dari warnet dan membiarkan mereka berdua yang lagi asik cari artikel. Suasana dalam warnet mulai mencekam. Hanya mereka berdua, tidak ada manusia lain. Hembusan angin dari kipas meliuk-liuk menyelimuti seisi ruangan. Sepi, hening, tidak ada suara. Bahkan dua speaker yang tadi menemani telah senyap. Merinding. Bulu kuduknya mulai meresahkan hati. Seakan-akan ada yang mengawasi mereka berdua. "Rick, suasana kok beda? Ada apa ini?" tanya Reno. "Apa? Tidak ada apa-apa, tenang," timpal Riko. "Kriek, krek, blak, blak." Terdengar samar-samar suara daun pintu kamar mandi di ujung ruangan. Kamar mandi kecil yang sangat kecil terselip di pojok ruangan. Maklum, engsel pintu jarang diberi pelumas dan harus ekstra keras menopang daun pintu kayu. Lampu di dalam kamar mandi mati, tapi ada bau aneh menyeruak. "Rick, orangnya keluar. Baunya amis banget sumpah," ujar Reno sambil sedikit ketakutan.
Apa Ren? Yang ngintip dari kamar mandi? Biarkan, kalau ganggu kita tebas saja. Hehehe. Jawab Riko sambil menunjuk ke arah kamar mandi. Di dalam kamar mandi, samar-samar terlihat sosok hitam besar dengan mata merah melotot dan gigi runcing bersimbah darah, menatap dalam ke arah mereka berdua, seolah mereka mangsa buruannya. Reno pun berusaha menutup mata rapat-rapat, sambil menyandarkan kepalanya ke punggung Riko dengan sedikit ketakutan. Tak biasanya makhluk seperti itu menghuni kamar mandi. Mata merah terbelalak, terus-menerus menatap ke arah Reno. Semakin dilihat semakin serem. Loh, serem banget, gerutu Reno sambil masih menutupi matanya. Riko tidak menghiraukan bisikan temannya itu. Kelihatannya merasa risih dengan kelakuan Reno yang terus-menerus menempelkan matanya ke punggung Riko. Ih, agak geser nampak. Risih loh, gerutu Riko. Reno masih bertahan menutupi mata dan sembunyi di balik punggung Riko. Hingga krek, suara pintu terbuka. Sudah rampung mas? Suara lirih muncul. Spontan Reno terperanjat dan terjatuh dari kursinya. Penjaga warnet muncul dari pintu masuk tanpa memberi aba-aba dulu. Tentu saja mereka berdua kaget. Bahkan Reno bisa dibilang shock. Hingga Reno tidak bisa mengendalikan posisi duduk yang nyaman. Takut, kaget, jengkel, dan gregetan campur jadi satu. Brak. Loh, kenapa mas? Kata penjaga warnet sambil berlari kecil menghampiri Riko dan Reno. Nggak apa-apa mas. Tadi sampean mas, aku cuma kaget aja, kata Reno sambil meringis menahan sakit. Begitu aja takut, sahut Riko sambil memapah Reno untuk bangun. Iya mas, saya udah jam 1:30, waktunya tutup, besok dilanjut lagi. Mereka buka jam 7 pagi, maaf ya, jelas penjaga warnet berbadan kurus itu. Mereka pun bergegas mengambil flash disk dari tas kecil. Reno langsung tancapkan flash disk ke CPU dan mengcopy semua artikel dan kerjaan mereka hingga tidak ada satupun yang tertinggal. Kerjaan mereka malam itu cukup penting untuk tugas kuliah dan masa depan mereka. Setelah selesai beres-beres, Reno menghampiri penjaga warnet dan membayar jasa sewa warnet malam itu. Reno sedikit lega karena banyak bahan yang telah mereka kumpulkan. Kemudian mereka langsung keluar dari warnet, meninggalkan penjaga warnet ditemani makhluk penjaga kamar mandi. Semoga demit kamar mandi tidak menghantui yang punya warnet itu. Malam itu sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Mereka pun pulang dengan mengendarai motor. Malam semakin dingin, sunyi dan hening di setiap sudut tempat. Mereka berdua sangat lelah, seharian mencari bahan untuk tugas dari kampus di warnet. Ingin rasa hati beristirahat sejenak. Rick, ayo ngopi dulu ke pasar, ajak Reno. Ayolah, timpal Riko. Akhirnya mereka pergi menuju ke salah satu pasar yang berada satu jalur dengan arah mereka pulang. Lumayan jauh dari warnet tadi. Riko memacu motor menerobos dinginnya angin yang menusuk tulang dan gelapnya malam. Reno berpegangan erat menahan dingin dan sedikit takut dengan kejadian di warnet tadi. Dari sini, Reno melihat pasar yang sudah ramai dengan penjual mulai menata dagangannya, dihiasi dengan gemerlap lampu hemat energi 13 watt. Sesampainya di pasar sudah mulai ramai. Meskipun dinginnya malam masih sangat terasa menusuk tulang,
para pedagang mulai menyiapkan dagangannya. Ada yang menurunkan dagangan dari becak motor. Ada juga yang masih tawar-menawar di sebelah mobil pick-up. Mobil itu masih penuh sayuran. Bahkan ada yang tertidur lelap di antara tumpukan dagangannya. Pemandangan yang cukup menakjubkan. Perjuangan seorang hamba demi menafkahi keluarganya. Sejenak Riko menghentikan motor bututnya di depan pasar tradisional, sambil kepalanya tengok-tengok kanan kiri melihat situasi. Tampak agak jauh dari mereka berhenti. Terlihat pedagang dan bakul sayur sedang bercengkrama. Sampai akhirnya pandangan mereka tertuju pada dua warung yang berada di pojok pasar. Ada perbedaan yang agak menonjol di antara dua warung tersebut. Warung yang berada di sebelah tempat parkir bercat kuning, dengan penerangan yang cukup dengan dilengkapi free wifi, yang digandrungi anak-anak muda saat itu. Sedangkan satunya warung kopi biasa, dengan penerangan agak redup, dan kelihatan pengunjungnya orang-orang yang cukup berumur. Mereka putuskan memilih warung yang berwifi untuk ngopi ria, di samping harganya murah ada wifi-nya juga. Warung itu menyediakan kursi kayu berbentuk L memutari meja utama. Sedangkan kursi dan meja kayu terpampang rapi di depannya, berjumlah 4 set. Mereka pun berjalan sambil mendorong motor butut Riko ke arah warkop tersebut. Karena jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat mereka berhenti. Pengunjung saat itu sudah sepi, karena waktu sudah larut malam menjelang subuh. Hanya terlihat 3 orang pengunjung yang terlihat duduk di kursi utama, sambil menghisap rokok dalam-dalam dan mengobrol satu sama lain. Suasana di malam itu sungguh tentram. Meski tampak sepi, warkop itu bersih, dihiasi cahaya yang terang, menambah kenyamanan para pengunjung. Tujuan utama mereka mampir di warung kopi tersebut tak lain hanya untuk menghilangkan penat. Karena dari siang hingga dini hari mereka berkutat dengan tugas kuliah. Sungguh melelahkan dan ingin sejenak refreshing, ngegame dan ngopi. Mereka pun memesan kopi susu berdua. Meski sambil menahan lapar, kita tetap ngopi saja. Kopi susu 2, pesan Reno pada penjaga warkop. Iya mas, tunggu sebentar, jawabnya. Hanya itu yang bisa mereka pesan, 2 cangkir kopi. Masalahnya uang mereka hanya cukup untuk beli 2 cangkir kopi saja. Rokok pun tinggal 6 biji lusut dan tak enak dipandang. Semakin pagi pasar semakin ramai. Para pengunjung mulai berdesakan dan terlihat terburu-buru. Di warkop, suasananya pun semakin asik. Mereka seruput kopi susu masing-masing, diiringi kepulan asap dari rokok favorit mereka. Saat minum kopi, Reno merasakan pahitnya kopi diselingi manisnya susu yang sedikit demi sedikit mereka seruput, seperti suasana hati yang sedang ia rasakan saat ini. Gimana Rik? Tanya Reno. Gimana apanya? Ya, hidup kita berdua. Kuliah jalan, kerja juga sudah. Tapi aku merasa masih kurang. Tanya Reno. Riko hanya menatap kosong ke arahnya dengan jawaban pendek yang terlempar dari mulutnya. Oh, ya jalani saja. Belum selesai topik obrolan itu. Kok suasananya agak aneh ya? Aneh apanya? Biasa aja, jawab Riko. Rasakan hembusan angin malam ini. Ada yang aneh. Kelihatannya bakal terjadi sesuatu, jelas Reno pelan. Angin berhembus pelan,
namun tidak seperti biasanya. Perasaan Riko juga demikian. Memang ada yang aneh dengan malam ini. Meskipun demikian, Riko pun tidak menanggapi serius perkataan Reno. Karena lagi sibuk merasakan nikmatnya hisapan rokok penghabisan. Reno tetap memperhatikan suasana pasar dengan serius. Seperti detektif yang tidak mau kehilangan buruannya. Riko sebenarnya juga merasakan suasana yang aneh malam itu. Suasana samun, bikin orang merinding. Biasanya ada makhluk gaib yang sedang jalan-jalan. Bulu kuduk pun terasa berdiri sendiri. Meskipun Riko tidak merasa takut sama sekali. Sesaat Reno tertegun dan pandangannya fokus ke arah kanan, kepada sesosok pria dewasa memakai baju dan celana warna hitam. Umur sekitar 40-an. Dia berjalan dari arah parkiran pasar dengan tenang, namun bertingkah agak aneh. Tangan pria itu berada di belakang pinggul, dengan jari jemari saling berpegangan satu sama lain. Nampak seperti posisi menggendong. Ternyata pria itu menggendong seorang anak kecil dengan ciri tinggi 40 cm, berkepala botak, memakai kancut warna putih, berkulit kuning pucat. Anak kecil itu menengok ke arah mereka berdua sambil tersenyum. Riko mengira itu adalah anak pria tersebut. Jadi Riko sendiri tak begitu peduli dengan anak itu. Tapi tidak dengan Reno, yang terus memantau gerak-gerik pria berpakaian hitam itu. Tiba-tiba, pria yang baru tiba itu berhenti di depan warkop, di mana mereka sedang ngopi dan menurunkan anak yang ada di gendongannya. "Ayo nak, waktunya bekerja," perintah pria itu dengan suara pelan. "Siap, bos," jawab anak kecil itu sambil turun dari gendongannya. Percakapan mereka berdua terdengar samar-samar karena riuh para pedagang di pasar tersebut. Anak kecil itu pun turun dari gendongan tuannya dan diam terpaku. Reno terus memperhatikan mereka berdua dengan sedikit takut. Reno menggeser posisi duduk mendekati Riko. Riko juga terheran-heran melihat pemandangan tersebut. Seorang anak kecil yang dipaksa bapaknya bekerja. Padahal mereka berdua tidak pernah diperintah orang tua bekerja. Namun mereka sendiri yang ingin bekerja untuk membantu beban orang tua. Mereka menyadari kalau mereka hanya berasal dari keluarga sangat sederhana yang ingin merubah nasib. Apa yang ada di benak bapak itu tragis sekali. "Ayo jalan, waktunya cari uang," perintah pria itu. Kemudian anak kecil itu pun mulai berjalan pelan ke arah para bakul yang sedang sibuk menjajakan dagangannya. Reno merasa aneh dengan kejadian itu dan tidak habis pikir dengan kelakuan pria tersebut. Tapi Riko dengan sikap cuek tingkat dewanya tidak mempedulikan kejadian tersebut. Riko merasa itu urusan orang lain, bukan urusan kita, dan kita tidak boleh ikut campur urusan orang lain. Dosa. Urus diri kita sendiri agar jadi manusia yang baik untuk dunia dan akhirat. Seiring dengan hisapan terakhir rokok di tangan Riko, akhirnya mata ini terpengaruh juga dan mulai memperhatikan gerak-gerik anak kecil yang sedang berjalan menuju kerumunan para pedagang. Ternyata, apa yang menjadi kekhawatiran Reno mulai menampakkan kebenarannya. Anak kecil aneh itu berjalan mengendap-endap ke lapak pedagang ikan di pinggir jalan. Anak gundul tanpa baju itu pun pelan tapi pasti berjalan menuju ke arah belakang pedagang. Dia mulai berjalan mendekati pedagang tersebut dari arah belakang, santai tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Lama-kelamaan,
Riko dan Reno pun saling bertatap mata, saling memainkan kode curiga. Akhirnya mereka seakan sudah sama-sama mengerti ada hal aneh di sekitaran pasar ini. "Loh, apa itu, Rik?" tanya Reno pelan. "Loh, tuyul iku, Rik," jawab Reno setengah kaget dan menunjuk ke arah tuyul tersebut. Reno pun meminta Riko untuk mengikuti gerak-gerik anak kecil tersebut. Sementara Reno akan mengawasi dari warkop saja, karena gak tega dan sedikit takut. Riko keluar dari warkop untuk mulai mengawasi dan mengikuti gerak-gerik anak kecil itu. Terus mengawasi dan tidak mau kehilangan mangsanya. Riko berjalan pelan mendekati tuyul itu untuk memastikan apa yang dilakukannya. Ternyata tuyul itu sedang mengambil satu lembar uang kertas dari tempat penyimpanan uang yang diletakkan di bawah dagangan. Tanpa ada hambatan sedikit pun, tuyul itu tersenyum sambil membawa hasil operasinya. Pedagang ikan yang menjadi korban tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap apa yang sedang terjadi pada dirinya. Setelah memastikan kelakuan anak itu, Riko kembali menghampiri Reno yang ada di warkop. "Tuyul itu lagi operasi. Dia ambil uangnya pedagang ikan yang di ujung seberang jalan itu," jelas Riko. "Loh, iya tah?" tanya Reno memastikan. "Gue lihat dengan mata kepalaku sendiri, no. Asli itu tuyul," sahut Riko. Reno pun langsung mengarahkan perhatian ke arah tuyul yang lagi operasi. Dia masih berada di dekat pedagang ikan yang jadi korbannya. Memang benar perkataan Riko. Riko pun tidak sabar dengan kejadian itu. Dia meminta Reno untuk tetap duduk di warkop, sedangkan Riko akan menangkap tuyul sialan itu. Siapa tahu uang yang dia dapat belum dikasih tuannya. "Biar tahu rasa tuh tuyul sama tuannya," kata Riko sambil berjalan ninggalin Reno sendirian. Riko kembali lagi menuju pedagang ikan, seakan-akan mau beli ikan. Tidak lama kemudian, Reno melihat dari jauh. Samar-samar Riko beneran menyeret sosok tuyul itu ke tempat mereka. Riko langsung mengikat tuyul itu di samping tempat duduk mereka, tentunya dengan tali gaib yang ia miliki. Tali gaib tak kasat mata yang hanya bisa diikatkan kepada makhluk tak kasat mata. "Kalau lu pengen hidup, serahin uang tadi, atau lu kubakar di sini. Pilih mana?" ancam Riko. "Jangan, bos. Jangan, bos. Ampun, bos," teriak tuyul itu ketakutan. Terlihat dari jauh pemilik tuyul tersebut berdiri celingak-celinguk dan jalan mondar-mandir mencari tuyul tersebut. Seketika tahu Reno dan Riko. Sosok pria itu dengan langkah cepat melarikan diri entah kemana. Reno berpikir mungkin pria itu takut ketahuan. Karena jika warga pasar tahu hal ini, mereka pasti akan dimasa satu pasar. Pada saat ketakutan karena diancam, dibakar. "Mana uangnya? Kamu ambil dari mana uang itu?" tanya Reno dengan nada tinggi. "Ampun, bos. Ampun, bos. Ampun, bos. Aku tadi ambil di pedagang ikan pindang," jawab tuyul dengan ketakutan. Akhirnya tangan si tuyul itu nyerahin uang selembar 100 ribuan ke Riko. Dengan ketakutan dan gemetar tangannya, Reno dari dekat samar-samar melihat uang itu menunjukkan wujud aslinya, sama seperti uang yang mereka pegang. Reno kaget karena baru kali ini melihat uang yang diperoleh dari makhluk gaib. Selesai makan, Reno melihat tuyul yang tadi diikat sama Riko.
sambil menyalakan sebatang rokok. Reno perhatikan tuyul itu baik-baik. Sepertinya ada sesuatu dengannya. Si tuyul mulai komat-kamit seperti dukun merapikan mantranya. Entah apa yang sedang dia perbuat. Riko tak menghiraukan sikap tuyul tersebut, sambil menenggak minuman yang dia pesan. "Biarin, gak bakal lepas tuh setan. Aman, Ren," jawabnya sambil melanjutkan minum es teh. Kepala Riko menengok ke arah tuyul yang terikat tersebut dan berjalan pelan menghampirinya, sambil menunduk dan mendekatkan mulutnya. Akhirnya dia curiga dengan kelakuan tuyul yang komat-kamit terus, seperti hendak memanggil tuannya. Lo mau panggil tuan lo apa?" tanya Riko. Dengan terbata-bata si tuyul menjawab, Iya bos." "Setan ini benar-benar harus dikasih pelajaran," gumam Riko. Tuan lo siapa? Di mana?" tanya Riko dengan suara keras dan tatapan marah. "Di daerah pegunungan bos, di ujung bos," sahut si tuyul sambil menunjukkan ke arah selatan. "Di mana, cowok? Jangan muter-muter kalau ditanya," bentak Riko. Dengan muka jengkel, Riko berjalan meninggalkan tuyul yang sedang terikat, menuju ke warung sebentar untuk membayar makanan dan minuman dengan uang hasil palakan tadi. Sementara Reno duduk dan hanya menikmati rokok sambil ngeliatin tingkah Riko. Riko dengan tatapan marah dan melotot ke arah tuyul itu. "Jawab apa enggak, setan?" bentak Riko lebih keras lagi. "Di selatan pulau ini Pak Bos," kata tuyul dengan tergagap dan ketakutan. "Sudah, tidak usah banyak omong. Kubakar baru tahu rasa kau," kata Riko sudah sangat marah, yang siap membakar tuyul tersebut. Jangan bos," rintih si tuyul dengan muka pucat, memalas dan mulai menangis. Si tuyul pun mulai bercerita panjang lebar. Dia terlihat pasrah dengan nasibnya dan kelihatannya tidak berbohong. Mendengar cerita tersebut, Riko kembali bertanya, "Lah gitu jawabannya, dari tadi kan enak. Ngomong gak usah muter-muter kayak kipas angin," jawab Riko dengan ada emosi yang mulai melandai. "Sudah, gimana enaknya ini, Ren? Tuyul ini mau diapakan? Jelas yang bawa dia kemari tadi sudah kabur," tanya Riko. "Bawa ke rumah lo aja. Rumah lo kan kosong," pinta Reno. Masuk juga saran lo. Ayo, kita masukin botol saja nih bocah," cerocos Riko. Mereka berdua mulai persiapan untuk memasukkan si tuyul ke dalam botol. Reno ambil botol bekas air minum dari dalam warkop. Riko sudah bersiap-siap. "Ren, mana botolnya?" tanya Riko. "Sabar, ini botolnya." Wush. Setelah Riko dan Reno sedikit ritual, akhirnya mereka berhasil memasukkan tuyul tersebut ke botol bekas dengan menempel segel gaib tentunya. Dengan demikian, si tuyul sudah tidak bisa apa-apa, dan yang penting tidak akan kabur. Tapi ada satu yang mengganjal di pikiran Reno. Tuyul itu mau diapain? "Ayo, kita langsung pulang. Kita urus tuyul ini di rumah aja. Lagian, gue udah ngantuk nih. Besok juga masih ada kuliah pagi," pinta Riko pada Reno. "Besok saja habis kuliah kita tentuin lagi nasib tuyul ini. Oke, sekarang pulang ke rumah sendiri-sendiri saja," kata Riko. Tak lama, mereka berdua beranjak dari warkop tersebut untuk pulang.
Riko mengambil botol bekas air minum yang terisi tuyul dan menaruhnya ke dalam tas. Reno pun berjalan di belakang Riko. Dia mulai menyalakan motor bututnya. Glek, glek, glek. Motor tak mau menyala. Kenapa, Rik? Cok, pasti tuyul kurang ajar ini bikin ulah, sahut Riko. Kemudian ngambil botol yang ada di dalam tasnya dan komat kamit sebentar. Setelah itu motor mulai dinyalakan. Alhamdulillah, bisa nyala dan mereka pun pergi meninggalkan pasar Keremping. Pagi itu, mereka berdua berangkat ke kampus seperti biasa. Mereka berdua juga kuliah seperti biasa. Tidak ada yang berbeda. Sekitar pukul 4 sore perkuliahan mereka selesai. Reno dan Riko bergegas ke rumah Riko yang tak jauh dari kampus. Cukup 15 menit dengan naik motor butut. Motor tua napas muda pun mereka pacu dengan cepat. Sesampai di rumah Riko yang sepi, mereka berdua langsung ke kamar Riko. Terlihat posisi botol bekas air minum yang dihuni oleh tuyul masih tetap berada di tempatnya, tanpa ada pergeseran sedikit pun. Karena si tuyul jelas tidak mampu membuka segel gaib yang mereka pasang tadi malam. Aman, Ren, kata Riko sambil melihat botol. Botol tetap aman sama isinya saat itu. Masih terlihat tuyul kecil lagi duduk sambil mendekap kedua kakinya. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya termenung meratapi nasib. Suasana rumah Riko tak sebegitu besar. Bercat putih menghadap ke selatan, nampak asri dan rindang. Di rumah itu ada 1 kamar utama, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 dapur yang persis bersebelahan dengan musola keluarga. Reno pun sebenarnya betah tinggal di situ. Woi, bangun woi, molor mulu, kata Riko sambil tangannya menggoyang-goyangkan botol bekas itu. Aduh bos, kaumku kalau malam kerja bos, kita kerjanya malam, siang kita tidur bos, jawab tuyul dengan posisi tiduran. Loh, kamu berani bantah Yul, jawab Riko dengan mata melotot. Yul, namamu siapa? Kamu punya nama kan? Tanya Reno. Iya bos, biasanya tuanku panggil aku Ari. Kamu di sini ikut siapa? Tuan kamu? Tanya Reno. Ikut Pak Tono bos, itu di desa sebelah, jawabnya sambil duduk dengan menundukkan kepala pelontosnya. Setan kayak kamu di sana ada banyak? Banyak bos, macem-macem, jawab tuyul. Oh, seberapa banyak? Tanya Reno. Ya ratusan bos. Aku sendiri nggak tahu pastinya kalau sekarang, jelas si tuyul. Kalau di tempat asalmu itu juga banyak. Terus ada perbedaan di sana? Tanya Reno. Ya adalah bos, kelas-kelasnya. Ada yang kelas 1, 2, 3, sampai kelas 6. Tiap kelas mempunyai kemampuan ngasilin duit berbeda-beda. Misalnya ini bos, kalau kelas 1 biasanya ambil maksimal sehari 1 juta. Kalau kelas 6 mah bisa sampai 2 juta bos sehari. Terus lo dibeli atau dimaharin sama tuanmu berapa Yul? 1.500.000 bos, jawab tuyul. Lo sendiri di sini sehari ngasilin berapa duit? 200.000 bos. Jadi kelas 2 dong lo di sana, kata Reno. Iya bos, bener. Ketika Reno interogasi si tuyul, Riko sedang sibuk dengan HP-nya untuk mencari lokasi yang disebutkan si tuyul. Tak lama kemudian, Ren, ada nih desa asalnya si tuyul. Beneran kata si tuyul, kata Riko sambil pegang HP. Yul, kira-kira
Bisa nggak aku sama Riko ketemu sama mbahmu yang ada di sana? Tanya Reno. Bisa bos, jawab Tuyul. Kira-kira minggu depan gimana? Tanya Reno lagi. Sebentar bos, mau hubungi dulu sama Tuan Darmo dulu, sahut si Tuyul. Si Tuyul terdiam sejenak sambil komat kamit. Sepertinya dia lagi jelasin sama Mbak Darmo kalau Reno dan Riko mau bertemu. Reno pun menunggu sekitar 15 menit sambil liatin Google Map-nya yang ada di HP Riko. Jauh ini? Tanya Reno. Iya, kalau menurut Mbak Google ini perjalanan sekitar 6 jam dari sini, terang Riko. Kemudian tiba-tiba si Tuyul menyela. Bos, kata Tuyul memanggil. Ada apa Yul? Sudah tah? Tanyaku. Sudah bos, Mbak Darmo adanya hari Minggu. Dia sudah siap bos dikunjungi, jawab Tuyul. Gila bener nih orang, mau ketemu aja pakai janjian segala. Tidak hanya dunia nyata yang butuh manajer, dunia gaib pun butuh. Hebat benar dunianya ini. Reno terheran-heran. Kelihatannya Gayung bersambut. Kita bisa ketemu tuanya si Tuyul. Gimana Ren, lo minggu ini ada acara nggak? Tanya Riko. Nggak ada Rik, aman, free. Setelah interogasi dengan si Tuyul selesai, mereka berdua melakukan persiapan untuk pergi ke tempat itu minggu depan. Minggu pagi pada tanggal yang sudah ditentukan. Mereka berangkat dari rumah Riko ke daerah dekat lereng gunung dengan motor andalannya. Mereka sangat berharap motor butut itu bisa sampai ke sana dengan selamat. Karena mereka harus melalui tanjakan yang penuh dengan cerita magis. Tetapi Riko sangat percaya diri bahwa tidak akan ada apa-apa yang bisa merintangi perjalanan mereka berdua. Kali ini atas izin Allah, dan dia juga seorang mekanik, meskipun amatiran. Perjalanan mereka cukup panjang, karena harus melewati gunung dan lembah. Motor mereka harus menerobos hutan yang sangat sepi. Sesekali terdengar suara binatang dari dalam hutan. Motor mereka terus berjalan stabil, tidak ngebut dan juga tidak terlalu pelan. Sesekali mereka berhenti di tengah hutan sambil menikmati sejuknya udara hutan dan meneguk air minum yang sudah mereka siapkan. Ketika mereka berhenti sebentar di jalan yang membelah hutan untuk menghilangkan penat dan beranjak mau berangkat kembali, tiba-tiba motor mereka tak mau jalan. Wah, kita sudah disambut nih, gerutu Reno. Santuy Ren, gue tak izin dulu kalau cuman mau berkunjung, jelas Riko. Riko terdiam sejenak sambil komat kamit. Reno tidak tahu lagi bacaan apa yang dirapalkannya. Tapi tak lama kemudian Riko menyuruhnya untuk menyalakan kembali motornya. Brrrr. Alhamdulillah motornya hidup kembali. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di kota, mereka masih harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi ke desa si Tuyul tersebut. Ternyata memang benar, mulai dari kota menuju ke desa tersebut, jalannya yang ada nanjak terus. Seketika masuk desanya pun mereka harus lewat jalan setapak. Setelah menempuh jalan setapak yang hanya bisa dilewati motor, Reno dan Riko berhenti di warung tengah perkampungan. Suasana desanya sangat asri, masih hijau dan tampak belum terjadi polusi pabrik. Beda dengan keadaan yang ada di kota. Mereka pun singgah di warung tersebut dengan niatan istirahat, ngopi dan mencari informasi tentang Mbah Darmo. Pak, kopi hitam 2. Oh iya mas, jawabnya. Mereka duduk di dalam warung dan mulai membakar rokok.
Beberapa menit kemudian, kopi pun tiba di meja mereka. Sambil menyeruput kopi hitam yang kelihatannya nikmat dan mantap, mereka mulai tanya-tanya tentang Mbah Darmo. Pemilik warung sempat menanyakan tujuan mereka berdua mencari Mbah Darmo. Menurut dia, banyak orang yang mencari Mbah Darmo dengan berbagai macam keperluan. Reno pun bercerita kalau mereka berdua ingin bertemu beliau hanya untuk main saja dan tidak ada maksud apa-apa. Namun pemilik warung sedikit curiga dengan mereka berdua. "Kamu mau beli apa di situ?" tanya pemilik warung. Dengan polos Reno tanya balik, "Loh, memang jualan apaan Mbah Darmo, Pak?" Kemudian pemilik warung dengan suara pelan menjelaskan sedikit tentang Mbah Darmo yang jualan tuyul, babi ngepet, dan masih banyak lagi. Intinya adalah pesugihan. Di kampung itu Mbah Darmo sudah terkenal dengan sesuatu yang berbau pesugihan. Masih menurut pemilik warung yang dari tadi duduk di kursi sebelah. Beliau mengisahkan bahwa Mbah Darmo mempunyai akses langsung dengan para pemilik makhluk gaib tersebut dan menjadi orang kepercayaannya. Selain itu, Mbah Darmo juga sangat terkenal sebagai dukun sakti yang sering dimintai bantuan. Beliau juga tinggal jauh dari keramaian, menyendiri di hutan. Mereka sangat senang sudah mendapat sedikit info dan gambaran tentang Mbah Darmo. Setelah itu mereka membayar kopi, lalu melanjutkan perjalanan ke arah rumah Mbah Darmo yang sudah ditunjukkan oleh pemilik warung. Ke arah ujung selatan dusun. Motor mereka terhenti ketika sampai di rumah terakhir ujung dusun. Karena hanya terlihat jalan setapak yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Mereka memperhatikan sekeliling. Sebelah kanan kiri sudah tidak ada rumah lagi. Suasana semakin mencekam, bikin bulu kuduk berdiri. "Rick, kita ndak salah jalan nih. Kok ndak ada rumah sama sekali?" tanya Reno pada Riko. Tapi Riko bersikuku kalau jalan yang diambilnya benar dan meneruskan perjalanan mereka. Di sekeliling jalan hanya terlihat tumbuh-tumbuhan kebun yang besar dan rumput tumbuh liar di sekitar jalan tersebut. Setelah hampir 15 menit perjalanan dari warung tadi, mereka pun berhenti dan menghampiri seseorang yang lagi mencari rumput. "Maaf Pak, apa benar ini jalan menuju ke rumahnya Mbah Darmo?" tanya Reno dengan sopan. "Loh, bukan nak. Pertigaan yang tadi seharusnya kalian belok kiri, tidak ke kanan," jawab bapak pencari rumput tadi. "Matur suwun Pak," sahut Reno. "Sami-sami nak, hati-hati ya," jawab bapak tadi. "Jancuk, iyo kan Rik," gerutu Reno. Akhirnya Riko memutar motor bututnya dan kembali menuju ke pertigaan tadi. Perjuangan. Mereka pun sampai ke pertigaan dan mengambil belokan ke kiri seperti petunjuk bapak pencari rumput tadi. Semoga ini jalan yang benar. Akhirnya di rumah ujung yang terakhir, Reno dan Riko memutuskan turun dari motor dan bertanya kepada sosok lelaki parubaya yang sedang menurunkan pakan sapi di depan rumahnya. "Permisi, Pak, mau tanya?" "Pak, rumahnya Mbah Darmo di mana ya?" "Katanya di pojok dusun ini," tanya Reno. "Iya Mas, benar, di dusun ini. Rumahnya di atas lereng gunung itu Mas. Tidak bisa kalau kamu bawa kendaraan," jawabnya sambil menunjuk ke arah lereng gunung tersebut. "Lah, gimana Pak? Saya mau bertamu ke rumah Mbah Darmo," sahut Riko sambil memegangi motor Reno di depan. "Kamu titipkan saja motor kamu di sini Mas, tidak apa-apa. Terus kamu jalan lewat sawah itu lurus saja. Terus kamu ikut jalan kecil itu
Sampai ketemu rumah bambu menghadap ke selatan di tengah hutan, jawab bapak tadi dengan nada meyakinkan. Mereka berdua memutuskan untuk menitipkan motor butut di rumah bapak tadi. Karena menurut dia, orang-orang yang bermaksud mengunjungi Mbah Darmo biasanya menitipkan kendaraan di rumahnya. Perjalanan menuju ke Mbah Darmo memang sebuah perjuangan, meskipun dengan niat yang berbeda-beda. Ternyata perjalanannya cukup jauh juga. Waktu juga sudah sore. Matahari mulai meredup dan jalan yang mereka lewati masih jauh karena masih ada hampuran sawah luas yang harus dilewati. Setelah itu, masuk jalan ke perkebunan yang lebat, baru masuk ke lereng hutan. Suasana hutan di sore hari nampak seram. Hari mulai gelap, tertutup tingginya pepohonan dan lebatnya hutan, apalagi suara hutan yang saling bersahutan. Disertai kabut putih tipis mulai turun di atas lereng. Hawanya pun sangat menusuk tulang karena dingin dan basah. Hutan lebat ini terlihat tidak ada jejak manusia yang tinggal di sana. Mereka pun menempuh jarak sekitar 3 kilometeran dari rumah penduduk terakhir. Sepanjang perjalanan dengan penglihatan gaib, mereka sepertinya sedang diawasi oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang teramat banyak. Reno sedikit merinding dan tidak mau jauh dari Riko. Tidak tahu kenapa, tiba-tiba ia merasa mual seperti ada yang menusuk-nusuk perutnya. Reno berusaha tetap jalan sambil menahan rasa mual tersebut. Ia pun terus memegangi perut yang tidak bisa lagi berkompromi. Reno menepi ke bawah pohon pinus dan mengeluarkan semua isi perut. Lega sekarang. Ada apa, Ren? Kamu tidak apa-apa? Tanya Riko. Tidak apa-apa, gue masih kuat. Ayo jalan lagi. Ternyata semua yang Reno rasakan itu adalah sambutan dari penjaga hutan. Sambutan yang tidak menyenangkan. Reno dan Riko mulai lebih berhati-hati dari sambutan-sambutan yang menyeramkan seperti tadi. Mereka berjalan dengan penuh kehati-hatian. Sebelah kanan dan kirinya terlihat jelas banyak makhluk gaib yang sedang memperhatikan. Sesekali ada anak kecil lari-larian, kemudian lenyap tak tentu arah. Sungguh mencekam suasana waktu itu. Pancaran kuning sinar matahari semakin memerah, pertanda ia akan segera menuju peraduannya di sela-sela lebatnya hutan. Sedikitnya cahaya yang menyinari hutan ini menjadikan tempat favorit untuk tinggal bagi hewan seperti penyedot darah, pacet, atau lintah. Tiba-tiba terlihat ada sesosok wanita dengan pakaian serba putih, duduk terdiam di atas pohon dengan rambut terurai panjang menutupi wajahnya. Dia terus-menerus menatap ke arah keduanya. Wih, semakin membuat Reno tidak berani lagi menoleh ke kanan dan ke kiri. Saat mereka berjalan kaki, terlihat dari jauh rumah seperti yang digambarkan bapak yang mereka titipi motor tadi mulai terlihat jelas. Mereka sedikit lega karena tujuannya sudah terlihat. Sekitar pukul 5 lebih sebelum surup, mereka sampai di rumah Mbah Darmo. Mereka pun melangkah pelan dan melihat rumah yang terbuat dari bambu kayu yang masih beralaskan tanah dan sudah beratap genting. Mereka pun memberanikan diri mendekat karena pintu sudah terbuka. Nuwun sewu. Assalamualaikum. Permisi, Mbah. Ucap Riko dengan sopan. Tak lama kemudian, tampak sesosok pria sudah berumur 80-an memakai udeng, berbaju loreng lengan panjang, dan sarung hitam tanpa memakai alas kaki. Pria itu mendekat sambil memperhatikan mereka dengan seksama. Ada tamu. Ayo nak, masuk, gak usah takut, katanya dengan senyum. Mereka pun mengikuti Mbah Darmo untuk duduk di kursi kayu panjang di ruang tamu
sambil melihat-lihat rumah yang terbuat dari dinding bambu dipadu papan kayu tua. Setengah merinding juga, karena rumah itu hanya sendirian, berdiri di tengah hutan dengan tumbuhan dan dikelilingi semak-semak yang sangat rimbun, tanpa ada tetangga satupun. Dan kalau malam hanya diterangi lampu seadanya. "Ada apa, Nak? Jauh-jauh ke sini. Kamu asli mana?" tanya Mbah Darmo sambil mencoba berjabat tangan dengan Reno dan Riko. "Tidak ada apa-apa, Mbah. Ini loh, saya mau tanya. Mbah punya peliharaan makhluk?" tanya Reno pelan sambil menunjuk botol yang berisi tuyul. Sebenarnya Mbah Darmo sudah tahu dan mengerti maksud dan tujuan mereka berkunjung ke rumahnya. Sambil menatap tajam ke arah botol air minum yang mereka bawa, Mbah Darmo manggut-manggut, seperti mengerti tujuan mereka, yaitu ingin membakar habis perkumpulan persugihan di sini. Tatapan matanya menunjukkan rasa tidak terima atas apa yang akan mereka lakukan. Namun Mbah Darmo bisa menyimpan kemarahan itu dari mereka. "Loh, kok bisa sampai di kamu, anak?" tanya Simbah setengah kaget. "Inggih, Mbah, panjang ceritanya," jawab Reno. Akhirnya mereka ceritakan panjang lebar kejadian dari awal di pasar Krempiang, penangkapan, hingga mengurungnya di dalam botol. Mbah Darmo hanya geleng-geleng kepala. Beliau menjelaskan bahwa makhluk gaib sejenis itu banyak di rumahnya. Tidak hanya 1, 2, 3, tapi banyak sekali. Karena memang hidup si Mbah Darmo di rumah tengah hutan itu setiap hari dikelilingi oleh mereka dan berkewajiban menjaganya. Sungguh gaya hidup aneh yang mengerikan. Sejenak mereka hening di ruang tamu itu. Reno dan Riko hanya saling pandang satu sama lain dan tidak berani berbuat macam-macam. Kemudian Mbah Darmo berdiri dan mengajak mereka berdua. Seketika itu, Reno dan Riko berdiri dan berjalan mengikuti Mbah Darmo dari belakang. Mbah Darmo membuka kamar pertama yang lumayan luas ditutup kelambu hitam. Redupnya cahaya lampu ublik menambah ngeri suasana rumah tersebut. Di dalam kamar pertama, Reno melihat ada 4 sosok perempuan dengan telanjang dada semua. Sedangkan di bagian bawah pusar hanya ditutup lilitan kain batik. Secari kain itu hanya bisa menutupi kemaluan para wanita parubaya tersebut. Mereka semua sedang berbaring di masing-masing tempat tidur sambil memejamkan mata dan kelihatan meringis menahan sakit. Sungguh miris melihat wanita-wanita itu. Hanya bisa lemah lunglai terbaring dengan kemolekan tubuhnya di atas tempat tidur tanpa daya dan asa. Mereka harus memberikan air susunya kepada anak-anak kecil yang sedikit pun tidak mempunyai hak. Tapi para wanita itu tak berdaya. Mereka hanya bekerja untuk mendapatkan upah dari Mbah Darmo, hanya untuk sesuap nasi. Keduanya melihat dengan seksama dan mendekat pelan sekitar jarak 6 meter. Pemandangan yang terlihat sungguh menyeramkan. Payudara mereka semua mengeluarkan darah, bukan susu lagi. Setiap wanita ini harus melayani 4-5 tuyul tiap 3 jam sekali. Tuyul-tuyul itu mengerebutinya dan menetekinya satu persatu. Tuyul yang lagi antri menunggu giliran sangat asik memainkan kemaluan wanita itu. Menusuk-nusukkan jari jemarinya yang hitam ke dalam kemaluan wanita tersebut secara cengengesan. Sungguh menyedihkan hingga Reno tak kuasa untuk melihat. Wanita yang di ujung berumur sekitar 40 tahunan, yang di tengah berumur 37 tahunan, yang paling dekat dengan pintu sekitar 32 tahunan. Mereka terlihat sangat mengenaskan kondisinya, sangat lemah dan tak berdaya. Wanita yang sudah berumur 40 tahunan juga sudah terlihat pingsan. Miris dan marah saat lihat sendiri kejadian itu. Rasanya pingin bakar semua penghuni makhluk jahanam di rumah Mbah Darmo.
dan menyelamatkan ketiga wanita itu, pikir Reno. Dengan cepat Mbah Darmo menutup kembali kelambu hitam tersebut dan mengajak mereka ke belakang kamar. Dia menunjukkan berbagai macam makhluk pesugihan mulai tuyul, babi ngepet, kuntilanak merah, genderuwo, dan yang lainnya, yang luar biasa banyaknya. Kurang ajar Mbah iki, bisik Riko pelan ke telinganya Reno. Diam, ini semua daganganku nak, terang Mbah Darmo lirih dan memelas. Inggih Mbah, jawab mereka berdua. Benar, sore hari yang mengerikan bagi mereka, karena baru pertama kali seumur hidup Reno disuguhi pemandangan yang gila dan manusia gila Mbah Darmo ini. Reno hanya bisa bengong melihat semua makhluk setan ini. Ada yang bermain, lari-larian, bernyanyi dan segala macam tingkah para setan tersebut. Ternyata lama juga mereka mengamati hal yang tak lazim tersebut. Reno dan Riko diajak Mbah Darmo kembali ke ruang tamunya. Mereka duduk berdampingan, dan tak lama Mbah Darmo menyuguhkan hidangan kopi hitam. Tatap mereka curiga terhadap kopi tersebut. Soalnya pengalaman kopi yang disuguhkan di tempat beginian banyak yang dikasih guna-guna. Dengan memecah keheningan di ruang tamu, Mbah Darmo membuka obrolan dengan mempersilahkan kepada mereka berdua untuk meminum kopi hitam yang telah disajikan. Reno sama Riko hanya diam dan mengangguk pelan saja. Mereka berdua sama-sama kembali menyulut rokoknya. Mbah Darmo juga terlihat membakar rokok lintingan dari penutup jagung, sekedar untuk mencairkan suasana yang tegang. Nak, aku minta tolong, jangan marah. Ini usahaku nak. Perempuan 3 yang di dalam kamar belakang tadi, itu tadi ya kerja ikut aku. Yo tak bayar tiap bulan nak. Ini memang usahaku dari dulu, jelas Mbah Darmo. Terus, mau Mbah gimana? Tanya Riko dengan nada kecut. Sebentar nak, tak ceritai awalnya ya, jawab Mbah Darmo. Silahkan Mbah. Kemudian Mbah Darmo mulai bercerita tentang hal perdagangannya. Semua itu dimulai dengan adanya perjanjian sama Raja Iblis di gunung ini. Perjanjiannya memakai tumbal berupa kepala hewan, biasanya kepala kerbau, kepala sapi, atau kepala kambing. Itu juga tidak pasti tiap tahun permintaan sang Raja Iblis itu. Beda-beda yang diminta, tapi tidak ada tumbal yang memakai manusia. Setelah Mbah Darmo selesai bercerita singkat, keduanya meminta tolong untuk bisa dipertemukan dengan Raja Iblis, junjungan Mbah Darmo. Kemudian Mbah Darmo terdiam sambil komat kamit sendiri, layaknya orang yang sedang berkomunikasi. Mereka berdua sabar menunggu hingga Mbah Darmo mempersilahkan untuk menemui raja junjungannya. Reno kasih isyarat ke Riko untuk menemui Raja Iblis dengan meraga sukma, karena yang akan mereka temui adalah makhluk gaib. Artinya, hanya sukma mereka yang pergi, sedangkan raga tetap di tempat. Mereka terdiam sementara untuk melepas sukmanya. Intinya mereka ingin mencari siapa iblis itu sebenarnya. Jika mata batin indera keenam sudah terbuka dengan sendirinya, dengan mudah melakukan hal itu, dan bisa melakukan perjalanan tubuh halus ini. Untuk meraga sukma juga harus dibutuhkan latihan dan harus ada gurunya, terkecuali bawaan lahir atau anugerah yang didapat dari Tuhan. Istilah keagamaan adalah ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Sang Pencipta tanpa belajar dari manusia. Sukma, Reno dan Riko melayang dengan cepat menuju ke puncak gunung dan masuk ke dalam kerajaan Raja Iblis yang terlihat sangat besar. Saat itu Reno sama Riko langsung berada di depan pelantaran singgasana Raja Iblis. Raja Iblis gunung itu mempunyai badan besar
dan tinggi kulit berwarna merah menyala. Mukanya seperti kuda bertanduk dua panjang, berjambang warna merah, hidung yang besar dengan tatapan mata merah tajam. Raja Iblis juga membawa trisula berwarna kuning kemerahan menyala, seakan ada api di sekelilingnya. Raja Iblis ini hanya memakai celana pendek khas Raja Jawa dan selempang warna hitam di punggungnya. Di pergelangan tangan dan kakinya terdapat gelang emas, serta mahkota khas raja di atas tanduknya, dan tanpa alas kaki. Hal ini memang terlihat mengerikan sekali, tapi semua ini hanya terlihat di alam gaib saja. Raja Iblis didampingi oleh banyak permaisuri yang cantik-cantik dan para pengawal kerajaan yang kelihatannya tangguh dan kuat. Para budaknya juga sangat banyak. Kelihatannya seperti manusia yang pernah membuat perjanjian dengan Raja Iblis, sehingga para manusia itu harus rela menjadi tumbal dan mengabdi kepada Raja Iblis selamanya. "Hei anak manusia, berani-beraninya kau masuk ke istanaku," bentak Raja Iblis. "Kenapa harus takut sama makhluk macam lo, setan?" jawab Riko dengan pedenya. "Ada perlu apa kamu datang kemari? Cepat katakan," bentaknya marah. Wajah si Raja Iblis memerah dengan membawa trisula yang selimuti api, seakan siap menghunus mereka berdua. Para pengawal raja pun bersiap-siap menghunus senjata tombaknya masing-masing dan tinggal menunggu perintah. Reno pun mulai takut. Bulu kuduk berdiri dan hanya berdoa agar bisa keluar dari istana ini dengan selamat. Tapi ia harus kuat dan menanyakan keingintahuan mereka berdua kepada Raja Iblis. Reno pun memberanikan diri untuk bertanya, "Apa benar Mbah Darmo itu pengikutmu?" tanya Reno. "Benar. Mau apa kau? Jangan ikut campur urusanku, anak manusia," jawabnya dengan emosi yang mulai membuncah. "Aku dan temanku hanya memastikan kalau kamu adalah tuan dari Mbah Darmo. Itu saja," sahut Reno dengan tenang. "Kalau adu kekuatan belum saatnya. Nanti saja, kalau sudah waktunya pasti akan kubakar kau, seperti membakar nenek moyangmu," kata Riko yang mengancam si Raja Iblis. Setelah perkataan Riko tadi, secepat kilat mereka kembali ke jasad mereka yang tengah duduk di ruang tamu Mbah Darmo. Dari kejauhan, terdengar sayup-sayup perkataan si Raja Iblis memperingati mereka berdua. "Slep." Mereka kembali ke tubuh kasar di rumah Mbah Darmo. Kedua mata mereka ikut terbuka pelan. "Bagaimana nak, sudah ketemu sama rajaku?" tanya Mbah Darmo kepada mereka berdua, seakan dia sudah tahu apa yang mereka lakukan barusan waktu mereka diam sejenak. Reno saling pandang dengan Riko. "Sudah, Mbah," jawab Riko. Mereka sudah mendapatkan jawaban atas rasa keingintahuan mereka. Mereka bisa pulang dengan tenang. "Ini semua peliharaanku dari raja yang baru saja kalian temui tadi," jelas Mbah Darmo. "Kalau kerjaku bagus 20 tahun ini nak, kontrak sama rajaku tadi akan selamanya," tambah Mbah Darmo dengan bangga dan meyakinkan mereka. Selama ini Mbah Darmo sudah menjual banyak sekali peliharaannya kepada manusia dengan satu tujuannya, yaitu kaya. Manusia tersebut adalah makhluk yang tidak bisa bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu kurang hingga menghalalkan segala macam cara, bahkan sampai menggadaikan imannya. Reno menanyakan kepada Mbah Darmo sebenarnya bagaimana cara untuk mendapatkan tuyul peliharaannya. Menurut Mbah Darmo, syarat untuk memboyong tuyul tidaklah terlalu sulit. Pertama, dia harus sanggup menyediakan wanita yang bisa menyusui tuyul tersebut.
Kedua, rumahnya nanti harus selalu dicat dengan warna cerah dan ngejreng. Dan ketiga, dia harus membayar uang mahar yang bervariasi dari 1,5 juta untuk tuyul yang kelas rendahan sampai dengan puluhan juta untuk tuyul kelas atas. Karena hasil yang didapatkan tuyul tersebut juga berdasarkan kelasnya. Itu penjelasanku supaya kamu ngerti, tapi kamu gak usah ikut-ikutan. Aku ngerti kalau tujuanmu kesini bukan untuk itu, jelas Mbah Darmo. Inggih Mbah, jawab mereka berdua. Rumah Mbah Darmo mulai ramai, bukan manusia tapi makhluk lain penghuni malam. Peliharaan Mbah Darmo mulai menempatkan diri dan sibuk dengan dirinya sendiri. Ada yang menatap Reno dengan penuh curiga, saling bercanda dengan teman sejenisnya, dan di pojok sosok kuntilanak terdiam dengan rambut terurai panjang menutupi sebagian wajahnya. Pemandangan yang cukup menyeramkan. Suara binatang malam terdengar saling bersaut-sautan, membuat bulu kuduku mulai berdiri. Ayo Rik, kita kembalikan aja, pintaku dengan berbisik ke telinga Riko. Riko bergegas mengambil botol bekas air minum dan meletakkannya di atas meja. Sudah Mbah, ini peliharaan Mbah kan? Kami berdua mau menyerahkan tapi ada beberapa syarat, kata Reno sementara Riko pegang botol di atas meja tadi sambil melihat ke dalamnya. Ternyata tuyul itu terlihat sumringah karena mau kembali ke tuanya. Reno dan Riko dari awal sudah merencanakan untuk menyerahkan tuyul tersebut dengan beberapa syarat. Dengan syarat itu, mereka berharap Mbah Darmo tidak lagi sembarangan melepas peliharaannya. Peliharaan Mbah jangan ada yang beroperasi di kecamatanku. Syarat yang lain nanti saya minta kalau ada waktu kesini lagi, ucap Reno dengan enteng meski dengan sedikit takut. Reno sangat kasihan dengan orang-orang di lingkungan kecamatannya yang harus berjibaku untuk mencari nafkah. Pagi hingga siang, siang hingga malam, bahkan malam hingga pagi. Lagi susah payah memeras keringat digunakan untuk mencari uang. Namun tuyul itu dengan mudahnya mengambil yang bukan haknya tanpa harus mengeluarkan keringat. Kondisi itu yang membuat mereka prihatin, serta tidak mau ada lagi kejadian seperti yang ada di Pasar Keremping. Sudah, kejadian itu yang terakhir. Kecamatan mereka harus bebas dari tuyul. Iya nak, kalau mau kamu begitu, jawab Mbah Darmo menyanggupi. Gak diminum nak kopinya, tanya Mbah Darmo dengan tangan menunjuk hidangan yang sudah disediakan. 2 gelas kopi yang tersedia di meja sejak mereka datang masih utuh dan tidak bergeser dari tempatnya. Kopi sudah mulai dingin dan malam beranjak larut. Mereka memutuskan untuk tidak meminum kopi tersebut karena takut kalau ada apa-apanya. Mereka harus pamit. Sejenak mereka menghabiskan rokok, lalu bersiap-siap pulang. Sambil melirik ke dalam, Reno masih bisa melihat para setan itu sedang bermain-main layaknya anak-anak. Raut muka Riko juga tampak sangat kesal malam itu. Mbah, saya pamit pulang dulu, kata Reno sambil menjabat tangan pria tua itu. Riko pun ikut menyalaminya. Iya nak, hati-hati di jalan, jawab Mbah Darmo. Mereka melangkah keluar rumah dan berjalan dari tengah hutan yang menyeramkan. Namanya jalan di hutan, terus maju tanpa menoleh ke samping kanan dan kiri. Mereka percepat jalan di tengah hutan itu karena sayup-sayup pelan terdengar alunan suara gamelan yang semakin dekat. Mereka terus berjalan menyusuri jalan setapak yang licin dan penuh ilalang. Bruk, cok, Riko yang berjalan di depan terpeleset. Jalan setapak yang licin
ditambah dengan suara-suara asing yang menyeramkan dan membuat mereka tidak fokus. Makin lama daerah semakin tidak beres. Selama perjalanan mereka serasa ada yang mengikuti dari belakang. Tapi keduanya tak peduli dan tak mau ambil pusing. Mereka tetap melajukan motor ini sampai ke rumah Riko. Sesampainya di rumahnya, Reno beristirahat sebentar untuk minum dan menghilangkan lelah karena perjalanan jauh. Keesokan paginya, keduanya sudah bisa menghirup udara di rumahku sendiri. Hati terasa senang dan bahagia, tanpa memikirkan dagangan Mbak Darmo yang terkutuk itu. Namun ada kejadian aneh yang menimpa Riko. Tiba-tiba, ia tak bisa bangun dari tempat tidurnya. Pagi itu, Riko terlihat terbaring di tempat tidurnya sambil menahan sakit. Dia berselimut setengah badan. Badannya menggigil. Bibirnya tak henti-hentinya mengeluh karena sakitnya. Semalam ia merasa bermimpi didatangi Raja Iblis pesugihan. Dia merasa diikat dan dihajar malam itu. Mungkin itu benar-benar ulah Raja Pesugihan atau Mbah Darmo. Mereka pun tak tahu. Atau ini hanya sebagian peringatan yang disampaikan Raja Iblis malam. Siang itu, Reno yang masih di kamar Riko langsung pamit ke rumah pembimbing mereka. Reno ke rumah sang pembimbing untuk minta doa dan solusi atas keadaan Riko tadi malam. Sebut saja pembimbing mereka, namanya Abah Soleh. Pembimbing mereka ini hanya sebagai membimbing dan penasehat atas kelebihan mereka. Waktu itu Reno langsung menceritakan kejadian saat dirinya dan Riko menemukan tuyul itu. Sampai akhirnya Riko sekarang sakit. Beliau hanya mengangguk-angguk kepala, seakan sudah memahami apa yang mereka hadapi. Beliau langsung mengambil botol air kemasan dan mendoakannya saat itu juga. "Oh, ya sudah. Ini kamu kasih ke Riko ya. Mudah-mudahan dia cepat sembuh. Tapi ingat, jangan ganggu urusan orang lain. Karena itulah jalan yang dipilih Mbah Darmo," jelas Abah Soleh. "Iya, Bah," jawab Reno singkat. Waktu itu Reno langsung pulang ke rumah Riko untuk mengantar air yang didoakan dan pesannya Abah Soleh. Sesampainya di rumah Riko, Reno langsung menyuruh dia untuk meminumnya dan mengoleskan ke seluruh bagian yang sakit. Saat mereka berdua, Reno sampaikan pesannya Abah Soleh ke Riko untuk tetap sabar dan tidak mencampuri urusan orang lain. Setelah kejadian siang itu, 3 hari kemudian Riko sudah sembuh dari sakitnya. Mereka berpikir, inikah penyesat manusia yang mencari jalan pintas untuk kekayaan tanpa mau bekerja keras? Fenomena di negeri kita tercinta sampai kapan akan berlanjut? Tapi Mbah Darmo juga tak mau disalahkan, karena di sini hukum ekonomi berlaku bagi dia. Di mana ada permintaan, di situ Mbah Darmo menyediakan. Kekayaan yang didapatkan dari pesugihan dan semacamnya sama halnya mengambil rezeki dari anak keturunan kita. Dan setelah tiada pun para penyembah setan atau para pencari kekayaan jalan pintas akan menjadi budak abadi mereka. Maka kita harus selalu kepadanya, kepada Tuhan kita yang esa, yang maha kaya dan maha segalanya. Karena sesuatu saat ajal pasti akan menjemput kita. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Tuan Penyembah Iblis. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.